Halo Sobat Interna, selamat sore. Hari ini kita akan membawakan update ya mengenai bagaimana manfaat vaksin COVID untuk menyelamatkan jiwa kita ya, terutama di dalam masa pandemi COVID-19 ini ya. Bersama dengan saya Dr. Sivan Sumantri, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi dari FKUPH dan Siloam Hospital ya. Pertama-tama kawan-kawan kita coba lihat dulu ya bagaimana kondisi pandemi COVID-19 pada saat ini. Kalau kita lihat semakin lama tentunya kita juga melihat ya di berita-berita bahwa pandemi COVID-19 di beberapa daerah ya di sebagian besar negara di seluruh dunia semakin lama semakin memburuk. Memang ada beberapa negara yang berhasil mengendalikan COVID-19 dengan lockdown yang ketat seperti di Australia, di New Zealand ya, mereka beruntung, tetapi di sebagian besar negara tentunya kita bisa melihat bahwa semakin lama kasus-kasus terkait dengan pandemi COVID-19 ini semakin meningkat ya. Kita lihat ya di seluruh dunia terus meningkat ya. Bahkan kalau kita lihat total dari kasus COVID-19 ini saat ini sudah lebih dari 100 juta jiwa ya, dengan angka kematian juga sangat tinggi ya, saat ini sudah melebihi dari 1 juta kematian di seluruh dunia. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia sendiri kita tahu saat ini data terakhir 28 Januari 2021 sudah ada lebih dari 1 juta kasus dengan lebih dari 28.000 kematian, bahkan pada beberapa data sudah menyebutkan lebih dari 30.000 kematian. Tentunya setiap kematian yang disebabkan oleh karena COVID-19 merupakan suatu hal yang harus kita sesali ya, karena sebenarnya saat ini kita sudah mulai ada metode yang bisa menyelamatkan jiwa kita dari kematian akibat COVID-19 ya. Selain menyebabkan kematian, kita juga tahu COVID-19 dapat menyebabkan sindrom yang dikatakan sebagai long COVID ya. Jadi para penyintas COVID walaupun tidak mengalami kematian akibat karena COVID-19, ternyata bisa menyebabkan terjadinya keluhan-keluhan dalam jangka waktu panjang ya, mulai dari gangguan penciuman yang terus-menerus terganggu, sakit kepala, gangguan penglihatan, nyeri di telinga, ya, nyeri-nyeri otot, nyeri-nyeri sendi, sampai ke permasalahan post traumatic disorder, depresi, ansietas, gangguan tidur, dan banyak lagi lainnya, ya, yang tentunya akan menyebabkan gangguan kualitas hidup bagi para penyintas COVID-19. Sehingga sebisa mungkin kita harus mencari cara bagaimana kita dapat mengatasi pandemi COVID-19 ini dengan baik. Ya, kalau kita belajar dari 1 abad terakhir pandemi yang terjadi di umat manusia, mulai dari tahun 1918 ada Spanish flu, ya, kemudian HIV/AIDS, Hong Kong flu, Asian flu, ya, tidak ada yang berhasil diatasi secara alamiah atau natural immunity, ya. Hong Kong flu dan Asian flu sekarang kita punya vaksinasi influenza yang bisa mengurangi risiko kesakitan dan kematian akibat flu. Sedangkan HIV/AIDS kita tahu saat ini pandemi mulai terkontrol HIV/AIDS oleh karena ditemukannya antiretroviral ya. Bagaimana dengan COVID-19? Ya, kita tidak tahu COVID-19 ini akan berakhir berapa lama. Kalau kita melihat dari Spanish flu 3 sampai 4 tahun baru berakhir. Asian flu 2 sampai 3 tahun, ya, HIV/AIDS sampai sekarang pandeminya belum berakhir. Ya, apalagi kalau kita lihat ya dengan angka kematian berkisar antara 1 sampai 3%, ya, apabila sampai terjadi 500 juta kasus, tentunya akan ada 15 juta kematian yang harusnya bisa dihindari ya. Nah, oleh karena tidak ada metode natural immunity karena COVID-19 ataupun pandemi-pandemi sebelumnya, ya tentunya imunitas alamiah sudah ditinggalkan saat ini. Dan satu-satunya harapan kita untuk bisa mengendalikan pandemi COVID-19 adalah dengan menggunakan vaksinasi. Ya, kalau kita lihat di sini apa sih tujuannya kita untuk melakukan vaksinasi adalah untuk dicapainya imunitas kelompok ya. Dengan terbentuknya imunitas kelompok ya, di mana di sini kita lihat 95% orang tervaksinasi, maka setiap kali ada kasus baru COVID-19 di masyarakat, rantai penularannya akan terputus ya. Dengan hitung-hitungan setiap satu kasus COVID-19 akan menyebabkan 2,5 orang lain terinfeksi, yaitu angka R0 ya, itu diperkirakan kalau kita punya vaksin yang 100% efektif, maka diperlukan minimal 60% populasi divaksinasi. Tapi sebagaimana kita tahu,
sebagian besar vaksin saat ini untuk COVID-19 efektivitas berkisar 50-70% realnya ya. Jadi diperkirakan harus 100% populasi yang dapat divaksin harus divaksin untuk bisa mencapai imunitas kelompok ya. Nah, sebenarnya ada banyak pertanyaan. Apa sih gunanya vaksinasi dalam kita menghadapi COVID-19? Apakah vaksin mencegah kita terinfeksi? Tidak ya. Vaksin itu sendiri adalah sebenarnya seperti bootcamp ya atau pelatihan militer untuk sistem imun kita ya. Kalau dilihat di sini kita berikan vaksin pertama, imunitas kita meningkat ya. Tapi begitu diberikan vaksinasi kedua, imunitas kita, antibodinya akan meningkat jauh lebih tinggi, disertai yang penting adalah terbentuknya sel memori. Ya, sel B dan sel T memori akan berguna untuk sebagai database sistem imun kita, sehingga pada saat kita terkena paparan virus yang sebenarnya, maka sistem imun kita akan siap untuk melawan virus tersebut dengan efektif dan efisien ya. Kalau kita lihat seperti ini ya. Jadi kalau sistem imun kita belum diberikan vaksin ya, ini seperti melawan virus dengan menggunakan granat ya. Dengan menggunakan granat akurasinya jelek ya. Selain itu juga akan menimbulkan kerusakan yang besar ya. Sedangkan virus yang mau dimatikan belum tentu terbunuh ya. Tapi begitu kita berikan vaksin, maka akan terbentuk imunitas spesifik ya, seperti seorang sniper ya. Dia bisa membunuh virus secara tepat sasaran dengan kerusakan yang minimal terhadap jaringan di sekitarnya ya. Vaksin yang kedua, nah, itu adalah seperti kita membentuk pasukan elit sniper ya, sehingga sistem imun kita akan bisa bergerak dengan cepat, mendeteksi musuh dengan secara spesifik dan akurat, dan kemudian mengeliminasinya tanpa menyebabkan kerusakan jaringan sekitarnya. Jadi itu adalah gunanya vaksin ya. Jadi bukan mencegah infeksi, tapi melatih sistem imun kita supaya bisa melawan kuman atau virus atau bakteri yang menginfeksi tubuh kita secara efektif dan efisien ya. Nah, kalau kita lihat saat ini banyak juga kawan-kawan bertanya kenapa vaksinnya kesannya begitu cepat untuk dikembangkan? Apakah potong kompas nih ya? Karena kalau kita lihat vaksin biasanya membutuhkan waktu kurang lebih 15 tahun untuk dikembangkan ya. Tapi jangan lupa kawan-kawan ya, sobat interna, vaksin saat ini, kenapa vaksin COVID bisa dilaksanakan dengan cepat adalah karena kita berada pada masa pandemi. Sehingga seluruh instansi di seluruh dunia bekerja sama untuk membentuk vaksin dengan cepat ya. Jadi tidak ada langkah yang dipotong ya, tetapi memang kita melakukan overlapping fase 1, 2, dan 3 ya, di mana biasanya dilakukan secara bertahap karena masalah pendanaan yang sulit ya untuk vaksin, tapi karena seluruh dunia sangat bergantung pada akan adanya vaksin ini, maka fase 1, fase 2 yang menentukan keamanan vaksin dilaksanakan secara overlapping, dan kemudian fase 3 dijalankan kemudian, tapi tidak dipotong kompasnya. Semua fase untuk menentukan keamanan dan efektivitas vaksin terus dijalankan. Buktinya apa? Buktinya saat ini lebih dari 180 vaksin sedang dikembangkan, tidak banyak yang berhasil melewati penelitian fase preklinikal, fase 1, fase 2, fase 3 ya. Banyak yang putus ya. Setelah fase 3 berhasil baru dikeluarkan emergency use access ya. Jadi dari 180-an vaksin yang sedang dikembangkan di seluruh dunia, tidak semuanya berhasil, tidak semuanya baik ya, hanya segelintir bisa dihitung dengan jari tangan yang saat ini mendapatkan emergency use access ya. Di antaranya viral vector seperti Sinopharm, AstraZeneca Oxford, Gamaleya, dan CanSino. Sedangkan inactivated Sinovac dan Sinopharm punya ya inactivated, dan juga vaksin RNA seperti Moderna dan Pfizer ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat dari penelitian fase 1 dan fase 2, ini adalah untuk melihat apakah vaksin tersebut efektif dan aman atau tidak ya. Keamanan jelas ya. Pada fase 1 dan fase 2, vaksin tidak menyebabkan kesakitan yang berat ya. Vaksin ini adalah dari virus yang dimatikan atau dari partikel virus, sehingga tidak menyebabkan infeksi COVID-19 atau kesakitan yang berat ya. Nah, jadi vaksinnya jelas aman. Kita lihat bagaimana dengan efektivitasnya ya. Semua vaksin yang
kembangkan ya, yang sekarang dipakai untuk emergency use access, semuanya menghasilkan antibody yang sifatnya neutralizing ya. Jadi jangan khawatir kalau sebelumnya dikatakan takutnya vaksinnya tidak berhasil membentuk antibody yang baik ya, sehingga bisa menimbulkan antibody dependent reaction, bisa menimbulkan kesakitan lebih berat. Ya, itu sudah dibantah dan kemudian kalau kita lihat semua vaksin sudah memberikan pembentukan antibody yang baik. Walaupun kita lihat memang diakui mRNA vaksin itu menghasilkan antibody yang paling tinggi ya dibandingkan dengan inactivated, dibandingkan juga dengan viral vector protein. Tapi jangan khawatir ya, vaksin CoronaVac yang dari Sinovac yang diedarkan di Indonesia pada saat ini sudah terbukti menghasilkan antibody 1:30 sampai 1:60. Itu sudah lebih tinggi dibandingkan standar minimal WHO yang menyatakan titernya adalah 1:24 ya. Jadi jangan khawatir ya. Selain itu, beberapa vaksin juga sudah menunjukkan adanya imunitas selular yang diharapkan bisa memberikan imunitas jangka lebih panjang. Bukan berarti vaksin yang tidak melaporkan ini tidak ada ya, tapi penelitiannya masih dijalankan sehingga kita harus menunggu datanya lebih lanjut. Oke. Nah, kemudian bagaimana hasil dari vaksin-vaksin yang sudah ada ya? Tentunya teman-teman sudah mendengar ya bahwa vaksin yang mRNA hasilnya sangat bombastis, yaitu antibodi yang terbentuk dan efektivitasnya lebih dari 90%. Begitu juga kalau kita lihat viral vector protein ya, hasilnya sudah keluar, ternyata hasilnya kurang mengembirakan, yaitu hanya 70% efektif ya. Tapi teman-teman harus memperhatikan bahwa vaksin mRNA melaporkan kasus-kasus yang ringan, sedang, dan berat ya. Nanti kita akan lihat bahwa ternyata vaksin Sinovac tidak hanya melaporkan data-data yang ringan, sedang, berat, tapi juga yang sangat ringan sehingga akan memberikan kita sebuah harapan. Coba nanti kita lihat ya di slide berikutnya. Nah, ini adalah yang ditunggu-tunggu kita membicarakan mengenai hasil uji Sinovac ya. Sinovac pada saat ini dilakukan penelitian di 5 negara, Brasil, Turki, Indonesia, India, dan Cina. Yang sudah merilis data awal adalah Brasil, Turki, dan Indonesia. Oke, dari penelitian fase 1 dan 2, ya, kita lihat imunogenisitasnya, artinya kemampuannya untuk membentuk antibodi adalah 100%, ya. Dan antibodinya tadi sudah kita katakan antara 1:30, 1:60 itu lebih tinggi dari standar WHO. Dan efek sampingnya sangat ringan, hanya efek samping grade 1 dan 2 ya, yaitu cuma nyeri-nyeri sedikit, lemes-lemes sedikit, pegel-pegel gitu ya. Sedangkan kalau vaksin mRNA karena pembentukan antibodinya tinggi, imun stimulatingnya tinggi, banyak juga yang mengalami efek samping grade 3 ya, tapi tidak ada yang mengalami kematian atau efek samping yang berat ya. Jadi maksimal adalah grade 3. Jadi semua vaksin aman, tetapi yang paling aman dan efek samping yang paling sedikit tentunya adalah vaksin inactivated ya. Dalam hal ini Sinovac, di mana teknologinya sudah digunakan berpuluh-puluh tahun untuk vaksin-vaksin yang sudah digunakan bahkan pada anak-anak seperti vaksin polio, vaksin DPT ya dan lain sebagainya. Jadi untuk keamanan tidak diragukan. Sekarang bagaimana efektivitasnya? Efektivitasnya justru ini adalah hasil yang sangat saya tekankan bahwa kita lihat di Brasil, vaksin Sinovac digunakan pada tenaga kesehatan ya, lebih dari 12.000 tenaga kesehatan lini pertama di Brasil di mana pandeminya terjadi begitu tidak terkontrol, begitu mengerikan, begitu tinggi angka mortalitasnya ya, diberikan kepada tenaga kesehatan, tapi apa hasilnya? Walaupun dibilang hanya 50,3% efektivitasnya, ya penelitian di Brasil memasukkan semua gejala, baik sangat ringan, ringan, sedang, dan berat, ya, di mana proteksi terhadap gejala sedang sampai berat adalah 78%. Tetapi yang sangat menggembirakan adalah tidak ada tenaga kesehatan di Brasil yang mendapatkan vaksin Sinovac itu mengalami rawat inap atau kematian karena COVID-19 ya. Jadi proteksinya 100% untuk menyelamatkan jiwa kita akibat infeksi dari COVID-19 ya. Ini yang saya bilang di judul kenapa vaksin Sinovac akan menyelamatkan jiwa Anda ya. Tidak 100%
menghambat infeksi, karena itu bukan tujuan vaksin, ya. Tujuan vaksin adalah supaya efektif dan efisien sistem imun kita untuk melawan infeksi, tapi adalah 100% mencegah rawat inap dan kematian, ya. Begitu juga penelitian di Bandung, ya, efektivitasnya 65,3%. Itu penelitiannya antara usia 18 sampai 59 tahun, ya. Itu kenapa di Indonesia saat ini untuk fase pertama vaksin kita gunakan dulu untuk usia 18 sampai 59 tahun. Sampai nanti penelitian-penelitian yang ada yang meliputi usia lebih lanjut, ya, itu selesai. Oke. Nah, di sini kita lihat rencana pemerintah, ya. Ini adalah pemerintah sudah menyediakan kurang lebih sekitar 300 juta dosis untuk vaksinasi seluruh rakyat Indonesia yang masuk kriteria, yaitu 181,5 juta jiwa, ya, di sini, di mana periode pertama Januari sampai April 2021, ya, akan untuk petugas kesehatan, petugas publik, dan juga direncanakan untuk lansia, ya. Jadi kawan-kawan jangan khawatir yang usia di atas 60 tahun, ya. Pada fase gelombang 1, fase 2, ya, itu lansia akan dimasukkan, ya. Begitu kita mendapatkan data keamanan untuk kelompok umur tersebut, ya. Jadi jangan khawatir, untuk oma opa, kakek nenek akan ada waktunya, ya. Dan waktunya tidak lama lagi, ya. Ini dikatakan periode kedua antara Januari sampai April 2021, ya. Jadi jangan khawatir. Bagaimana untuk yang berikutnya? Berikutnya adalah gelombang kedua untuk masyarakat rentan, ya, di daerah dengan risiko penularan tinggi, yaitu diperkirakan kurang lebih sekitar 63,9 juta jiwa, ya. Berikutnya baru sisanya akan dilakukan vaksinasi, mudah-mudahan bisa selesai sampai Maret 2022, ya. Jadi perjalanannya masih panjang, teman-teman. Jangan kendor dulu, ya, terus semangat, ya. Nah, buat yang tidak mau vaksin bagaimana, ya? Ya, saya cuma bilang begini, kalau vaksin itu membahayakan, kalau vaksin itu meragukan efektivitasnya, tentunya tidak akan ada peristiwa rebut-merebut seperti yang terjadi saat ini, ya. Kalau kawan-kawan lihat di berita, ya, miliuner dari Kanada menyelundup ke daerah suku asli untuk mendapatkan vaksin, berpura-pura menjadi petugas motel, ya. UK sama Uni Eropa ribut, ya, siapa yang boleh mendapatkan vaksin duluan, ya. Mereka rebutan, ya, karena AstraZeneca bilang mau supply untuk UK dulu, tapi Uni Eropa tidak setuju. Oke. Kemudian negara-negara Afrika yang terus terang memang secara ekonomi mengalami keterbelakangan, mereka sendiri mengatakan bahwa kalau tidak disediakan vaksin dari WHO, ini merupakan sebuah isu moral, ya. Kemudian WHO sendiri sudah bilang, ya, perilaku dari negara-negara kaya yang menyetok vaksin untuk negaranya sendiri ini merupakan sebuah isu yang sangat berat yang harus diatasi, ya. Nah, kita sebenarnya cukup beruntung, kawan-kawan. Indonesia, ya, walaupun tidak seperti negara-negara kaya seperti UK, US, Kanada, ya, yang menyediakan sampai 5 dosis vaksin untuk setiap warga negaranya, yang tentunya ini adalah berlebihan, ya, karena kan setiap vaksin hanya dibutuhkan 2 dosis, ya. Indonesia sendiri, pemerintah kita sudah mensecure kurang lebih sekitar minimal 1 dosis, teman-teman. Tapi sudah ada rencananya tadi kita lihat, ya, dalam waktu beberapa bulan ke depan akan datang vaksin-vaksin yang sudah kita secure, ya, kurang lebih sekitar 300 jutaan dosis, yang tentu saja akan mencukupi untuk seluruh warga Indonesia mendapatkan 2 dosis seperti yang direkomendasikan oleh para peneliti-peneliti vaksin tersebut, ya. Jadi kalau yang tidak mau bagaimana? Ya, Anda akan ketinggalan, ya. Anda akan kehilangan suatu mekanisme yang terbukti dapat menyelamatkan nyawa kita apabila kita sampai terpapar atau terkena infeksi COVID-19. Oke. Nah, sementara ini bagaimana, ya? Masih sampai 2022 kalau semuanya lancar, ya. Sementara ini kawan-kawan jangan kendor, ya. Tetap harus cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, pakai masker, jangan sentuh wajah, ya. Hindari tempat keramaian, ya. Dan juga apabila ada keluhan segera kontrol ke dokter, jangan menunda-nunda, ya. Ingat kawan-kawan, saya mau katakan
Masker tujuannya bukan memproteksi kita. Masker adalah memproteksi orang di sekitar kita. Masker merupakan sebuah kewajiban ya dari Anda untuk orang-orang di sekitar Anda. Jadi masker bukan untuk melindungi kita yang utamanya, tapi adalah untuk melindungi orang-orang di sekitar kita. Jangan jadi orang yang egois, pakai masker secara disiplin untuk melindungi orang-orang di sekitar Anda, orang-orang yang Anda cintai, dan juga tentunya pada akhirnya untuk Anda sendiri juga ya. Nah, sekian dari saya. Mudah-mudahan presentasi ini dapat menjawab beberapa keraguan teman-teman mengenai efektivitas vaksin, keamanan vaksin, dan tentunya bagaimana caranya kita menyelamatkan diri kita dan keluarga kita di tengah pandemi COVID-19 ini ya. Oke, baik, sampai jumpa di edukasi-edukasi berikutnya dari Interna FK UPH ya. Sampai jumpa.